Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini untuk materi hari ini masih mengenai teks puisi. Ya, materi yang akan kita pelajari yaitu menyimpulkan isi puisi dan memilih unsur pembangunan isi puisi. Yang pertama ada jenis-jenis puisi dan unsur pembentukan puisi. Jenis-jenis puisi. Nah, di sini ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif yaitu berisi tentang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi menjadi dua, yaitu balada dan romansa. Puisi balada dan romansa. Puisi balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Sedangkan puisi romansa yaitu puisi cerita yang menggunakan bahasa romantis yang berisi kisah percintaan tetapi dengan kisah petualangan. Nah, selanjutnya ada puisi lirik. Puisi lirik terdapat beberapa jenis, yaitu ada puisi elegi, puisi serenada, dan puisi ode. Puisi elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Puisi serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Sedangkan puisi ode yaitu puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Selanjutnya ada puisi deskriptif. Dalam puisi deskriptif, penyair bertindak sebagai pemberi pesan terhadap suatu keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi deskriptif ada puisi satire dan puisi kritik. Puisi satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan atau menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan diri seseorang. Nah, itu ya, puisi satire dan sosial. Nah, tadi jenis-jenis puisi, sekarang unsur pembangunan puisi. Yang pertama ada tema, amanat, perasaan penyair, nada, dan gaya bahasa. Yang pertama tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang kedua amanat tujuan atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Jadi ketika kalian membuat sebuah puisi atau membaca sebuah puisi, tujuan dari puisi itu apa sih? Misalnya apakah mengungkapkan perasaan sedih, senang, atau bahagia. Ketiga ada perasaan penyair. Perasaan penyair yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan masyarakat, usia, pengalaman sosiologis, dan psikologis, dan pengetahuan lainnya. Yang keempat ada nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca. Contohnya seperti itu ya. Jadi ada nada-nada tersendiri ketika kita membacakan sebuah puisi. Nah, terakhir ada gaya bahasa. Nah, dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan ataupun terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut dengan gaya bahasa dalam puisi. Biasanya, tiap penulis penyodong memiliki gaya bahasanya sendiri yang paling mudah dilihat melalui majas-majas seperti personifikasi, metafora, eufemisme, bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi. Itu ya contohnya. Selesai anak-anak tadi ya mengenai jenis-jenis puisi dan unsur-unsur dalam pembentukan puisi. Ada tema gitu, amanat, dan lain-lain. Sekarang tugasnya kalian buat puisi dengan judul bebas apa saja. Puisinya ditulis di kertas HPS, dikasih hiasan, ditulis rapi, dan boleh dikasih gambar atau warna. Nanti dikumpulkan ketika kita ketemu di kelas ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ditulis juga materinya dan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.